Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini aku mau nge-share tentang budgeting, tentang topik budgeting. Yang gimana sih budgeting anti ribet itu? Oke, jadi sebelumnya aku disclaimer dulu. Nah, jadi di sini aku nggak ada maksud untuk pamer atau ria ya teman-teman semua. Dan satu lagi yang aku ingin tekankan, kalau budgeting itu sifatnya personal ya, jadi nggak boleh dibanding-bandingkan, nggak bisa dibanding-bandingkan antara satu sama orang lain seperti itu. Tapi aku yakin kalau ngelihat video-video semacam ini itu akan membuat kita semangat gitu untuk mengatur keuangan. Oke, jadi kita mulai aja ya. Nah, jadi sebelum aku bikin budgeting untuk bulan November itu, aku akan mengevaluasi budgeting di bulan Oktober. Nah, aku udah melakukan budgeting itu dari tahun 2020 dan aku belum serapi ini dalam mengatur keuangannya gitu, teman-teman. Jadi kenapa aku memutuskan untuk bikin serapi ini, karena aku ingin punya tujuan keuangan yang baik ya teman-teman, biar tercatat, kemudian bisa nabung, dan aku bisa lebih tahu track ke belanja aku tuh udah sampai mana aja, terus kemana aja uangnya itu dilariin kayak gitu. Jadi ini belum rapi banget ya, tapi aku bikinnya seperti ini biasanya. Jadi teman-teman, setiap selesai habis gajian atau terima uang dari suami itu, aku langsung bikin budgeting gitu, atau enggak sebelum aku terima uang itu aku udah bikin budgetingnya seperti itu. Biar apa? Biar gampang gitu. Kita udah ngebajetin anggaran-anggaran itu per posnya kayak gitu. Jadi berhasil atau enggaknya untuk budgeting itu bukan dilihat dari seberapa besar ada nyisa uang di akhir bulan, tapi gimana kita itu bisa memakai anggaran itu atau budgeting itu dengan bijak. Nah, apa yang udah kita tulis, apa yang udah kita anggarkan, gimana kita bisa memakai anggaran itu dengan bijak teman-teman, seperti itu. Jadi bukan seberapa banyak uang yang bersisa di akhir bulan. Kalian nggak harus punya alat-alat yang cantik untuk bikin budgeting. Nah, kalian hanya butuh pensil atau pulpen, terus buku kosong atau buku yang bergaris, itu sama aja ya teman-teman. Yang penting kalian bisa mencatat pemasukan dan pengeluaran kalian. Oke, ini aku langsung aja mulai untuk bikin budgeting di bulan Novembernya ya teman-teman. Jadi biasanya aku bikin atau nulis dulu gitu, ini budgeting bulan apa. Nah, aku bikin ini bulan November. Nah, kemudian kita tulis tuh pendapatan kita di bulan itu berapa kayak gitu. Nah, kemudian untuk pengeluarannya apa aja. Nah, aku di sini membagi kategori itu ada saving, kemudian living atau pengeluaran per bulan seperti itu ya. Nah, untuk saving sendiri di sini biasanya aku saving untuk dana darurat, kemudian tabungan pendidikan, tabungan, terus sama biasanya ada sinking funds kayak gitu. Nah, untuk nominalnya disesuaikan aja dengan pendapatan masing-masing ya. Di sini aku nggak nulis income karena menurut aku ini adalah privacy ya gitu. Jadi dalam pembuatan atau budgeting itu menurut aku jangan sampai kita bikin pengeluarannya itu sama dengan pemasukan. Nah, sebisa mungkin kita bikin itu di bawah pemasukan kita ya teman-teman. Karena apa? Takutnya kalau kita misalnya udah pemasukan kemudian sama dengan pengeluaran itu, nanti takutnya ada biaya-biaya tidak terduga lainnya kayak gitu. Nah, biar nggak ribet, aku tuh biasanya mencatat pengeluarannya itu dibagi atas 4 kolom gitu ya. Nah, yang pertama adalah kategori, kemudian budget
budgetnya, kemudian aktualnya, kemudian selisihnya gitu. Nah, untuk di kategori itu aku taruh tuh kayak listrik, kayak kemudian biaya kesehatan, dan apa ya, pokoknya pengeluaran-pengeluaran bulanan yang dimana aku itu ngeluarin itu, kayak gitu. Kayak entah itu wajib atau tidak wajib. Nah, di sini aku menganggarkan listrik itu 200.000. Nah, biasanya listrik itu aku itu nggak habis di bulan-bulan sebelumnya, itu nggak habis 150.000 teman-teman, tapi nggak tahu akhir bulan atau bulan-bulan kemarin itu 2 bulan terakhir atau sebulan terakhir itu nggak tahu aku cepat banget habis untuk di listriknya kayak gitu. Jadi aku nambahin budget untuk listrik. Nah, kemudian untuk kesehatan ini aku langsung transfer kayak gitu. Nah, jadi nggak semuanya aku pegang kas ya teman-teman. Nah, untuk iuran sampah ini wajib, kemudian 40.000, kemudian beras itu aku anggarin 110.000, terus aku untuk belanja bulanan itu aku anggarin 250.000. Nah, untuk belanja mingguan itu aku anggarin 650.000, jadi 150.000 per minggunya kayak gitu. Nah, untuk gas galonnya 100.000. Nah, untuk jajan itu aku anggarin 150.000, kebutuhan anak itu diapers dan lain-lainnya itu 260.000. Terus kuota aku anggarin 150.000 dan dana tidak terduga itu aku anggarin 100.000. Nah, untuk sinking funds ini aku lagi bikin sinking funds untuk tabungan mudik itu 100.000 ya teman-teman. Alhamdulillah ada rezekinya. Jadi seberapa besar apapun atau seberapa pun pendapatan yang kita punya itu kita wajib untuk mensyukurinya teman-teman. Insya Allah Allah akan tambah nikmatnya lebih-lebih banyak daripada apa yang kita terima, karena rezeki itu bukan hanya tentang materi aja ya teman-teman. Ada kesehatan, ada rezeki keluarga yang lengkap, anak yang soleh-soleha, nah seperti itu. Jadi wajib kita syukuri berapapun pendapatan yang kita dapat, kita harus amanah gitu. Dengan apa kayak gitu, dengan kita bijak gitu. Kita bijak untuk mengelolanya, untuk mengatur keuangan itu. Menurut aku pribadi, mengelola keuangan itu adalah salah satu bentuk ibadah ya, bentuk ibadah kita kepada Allah gitu. Karena udah dikasih rezeki, nah wajib untuk kita mengaturnya dengan tidak foya-foya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian biasanya aku itu menyimpan gitu ya, menyimpan uang-uang cash yang aku ambil itu di dompet disiplin. Nah, dompet ini itu bermanfaat banget buat aku untuk apa ya, untuk misah-misahin per posnya gitu ya teman-teman. Jadi biar uang itu nggak kecampur. Nah, kalau misalnya kita belum punya dompet keuangan atau dompet disiplin tadi, kita bisa pakai amplop. Nah, amplop, nah nanti di amplop itu kita bikin atau tulis gitu per posnya kayak listrik, nanti biayanya apa, ada amplopnya sendiri, kemudian biaya bulanan ada amplopnya sendiri, kayak gitu ya teman-teman. Jadi dibikin sesimpel mungkin. Jadi intinya dalam budgeting itu ya teman-teman, gimana cara kita mengelola uang untuk kebutuhan kita ya teman-teman, bukan untuk memenuhi keinginan kita. Kalau kita menuruti keinginan kita itu nggak ada habisnya ya teman-teman. Oke, jadi sekian dulu untuk topik budgeting hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.